Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Eka Bima Saputra dengan NIM 2101014 dari tingkat 2 teknik mesin. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang keempat dari mata kuliah CAM dan menggunakan Master CAM tahun 2018. Namun sebelumnya, saya seperti biasa menggambar 2 dimensi dan 3 dimensinya menggunakan aplikasi SolidWorks tahun 2018. Baik, langsung saja kita buat. Untuk 2 dimensi 3 dimensinya, kita kita klik front plane, kemudian normal to, kemudian sketch, kemudian line. Kita di sini kita buat benda gajah seperti biasa, setengah bagian saja. Kemudian kita smart dimension. Di sini saya menggunakan diameter 50 untuk diameter luarnya. Karena untuk pembuatan dalam, saya nanti menggunakan pembuatan ulir dalamnya yaitu M42. Kemudian di sini sepanjang 60 mm. Kemudian ini 2 mm. Kemudian ini 20 mm. Kemudian itu 10 mm. Ini 2 mm. Oh, ini 5 mm. Sorry. Ini 25. Oke. Kemudian kita klik features, kemudian revolve boss or base. Kemudian klik. Oke, kemudian klik centang. Habis itu kita sketch, kemudian conformities bagian ininya, kemudian offset entities. Di sini reverse karena saya ingin 42 48 M42, sehingga di sini adalah 8. Oke, kemudian kita centang. Kemudian kita features extruder cut dengan sepanjang 60 mm tadi. Kita terus kemudian extruder. Oke, udah ya. Kemudian kita ke insert, kemudian features, kemudian ke treat. Oke. Kemudian kita klik location-nya, kita mulai dari sini. Saya tadi kita pilih metric die dengan stage-nya M42. 42 kali 4. Oke. Untuk panjangnya itu 60 mm. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita centang. Oh, sorry. Kita trim dulu. Oke. Ada kesalahan di sini, harusnya extrude treat.
kemudian kita trim. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini untuk kulit dalamnya. Oke, kemudian kita menuju ke dua dimensinya. Oke, di sini saya sudah berada di dua dimensi pada aplikasi yang sama, SolidWorks. Kita langsung aja masukkan gambarnya. Ini saya sudah menyiapkan template yang saya sudah buat sebelumnya. Kita ke view layout, kemudian standard preview, kita klik tugas yang kita ingin masukkan. Jika belum, kita dapat browser tugas yang kita ingin masukkan. Sini sudah ada tugas 4. Kemudian kita delete ya. Gambar pandangan yang tidak diperlukan. Di sini saya menggunakan pandangan depan dan kanan. Kemudian kita atur untuk besarnya. Kita dapat custom. Saya coba menggunakan 2:1. Terlalu besar ya, tidak bisa. Oke, kemudian kita ya. Oke, kemudian kita klik centang, kemudian kita kasih annotation dimension. Sini tambah. Kemudian di sini oke, sudah. Kemudian kita centang, kemudian kita view layout lagi, kita masukkan gambar 3D-nya. Kita double klik, kemudian kita skip dan kita delete bagian yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita ganti surface-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk anotasinya seperti ini ya, kurang lebihnya. Kita langsung ke aplikasi Mastercam-nya. Oke, sekarang udah berada di aplikasi Mastercam tahun 2018. Kita akan menggunakan Mastercam tersebut dengan menggambarkan ini, menggunakan mesin bubut ya, kulit dalamnya. Oke, langsung saja kita buat sesuai dimensinya. Kita klik wireframe, kemudian line and points, kemudian kita klik titik tengahnya, kemudian kita pilih di sini yaitu seperti setengah bagian saja ya, seperti di tadi. Itu 25, kemudian kita enter, kemudian
Ini yaitu 60, enter. Kemudian di sini 5 mili. Kemudian di sini 20 mili. Kemudian di sini 5 mili. Kemudian di sini 10 mili. Kemudian kita tambahkan ke atasnya agar pembuangannya tidak langsung ke benda kerja yang akan kita buat. 5 mili seperti biasa ya. Oke, kita centang, kemudian kita buat lagi lainnya di sini untuk pemakanan nanti untuk logging pada saat pengeboran atau drill. Kita buat karena kita menggunakan M42, jadi di sini yaitu satu. Oke, kemudian kita tambahkan ke sana yaitu sejauh 60. Kemudian kita kelain lagi. Sini tidak usah sampai semuanya. Saya menggunakan 15 menit saja. Agar pahat pada saat rogging itu tidak menabrak bagian atasnya. Oke. Berlama-lama kita ke mesin, kemudian ke latte, default. Kemudian kita klik properties bagian plusnya ini, kemudian kita klik stock setup. Oke, kemudian kita klik properties, kita menggunakan stock left spindle ya. Kemudian properties, kita atur benda kerja asal yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan material silinder, kemudian OD itu untuk lebarnya, yaitu memiliki lebar sekitar 75. Kita lihat, masih ada, berarti 80. Kemudian di sini panjangnya saya buat 120. Kemudian aksis untuk Z-nya di sini ya. Di sini saya lebihkan yaitu 5 mili. Kemudian kita nah, kemudian kita pilih cak jauh dengan klik properties. Saya menggunakan left spindle, kemudian saya menggunakan spindle kode 1. Kemudian kita klik pencekamannya pada diameter berapa dia ya, sesuai dengan benda kerja asal yaitu 80 ya. Kemudian Z-nya yaitu minus 125. 105. Oke ya, ini terlihat ya, sudah ini kita manage 100. Nah, kemudian kita klik centang. Kemudian kita juga dapat memilih propertiesnya, properties yang akan kita gunakan, benda kerja yang akan kita buat. Dia mau terbuat dari apa? Dari aluminium ataupun dari bahan-bahan lainnya. Sini kita dapat menggantinya. Ada stainless, cast steel, ada cast iron dan lain sebagainya. Oke, saya menggunakan aluminium saja. Kita centang. Kita centang semua. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk
Ini untuk benda kerjanya. Kita langsung ke menu facing ya. Kita facing dulu untuk menghabiskan sumbu setnya. Saya menggunakan Odero Break dengan corner radiusnya 0. Kemudian ini kita pilih insertnya, kita pilih C80 deck diamond atau yang lainnya sesuai yang ada di workshop atau bengkel. Kemudian saya menggunakan material karbit insertnya. Untuk colornya saya defaultkan saja parameter. Di sini tool numbernya 1, kita klik centang. Nah, kemudian speednya saya ganti 1000 ganti 3000. Kemudian face parameter antriumon itu jarak benda kerja dengan pahat di bagian vertikal ya, kalau ini horizontal rectrimon. Sini rock covernya saya 0,5, tidak terlalu banyak. Kemudian kita klik second fit for speed, kemudian kita centang minimum cut length saya 0,5. Oke, kemudian kita kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, kemudian setelah di facing kita ke rogging. Rogging parsial kita mulai dari sini, kemudian berakhir di bagian sini. Kita klik centang. Kemudian saya menggunakan path yang sama saja. Corner radius 0. Kemudian untuk maksimum spindle-nya saya 3000. Kemudian rock parameternya di sini depth of cut-nya saya ganti 0,5. Kemudian stop to lift-nya untuk finishing saya ganti 0,5. Kemudian antrimonnya saya tetapkan. Cutting method kita dapat pilih zigzag strike atau one way atau zigzag downward. Saya menggunakan one way. Kemudian kita sudah centang. Setelah itu kita finishing parsial mulai di sini, kemudian sini sama seperti rock tadi. Finishing saya menggunakan baut yang berbeda, yaitu OD Finish RO8 dengan corner radiusnya 0. Kemudian mata insertnya 35 dek. Agar sesuai, foldernya saya defaultkan saja sesuai spesifikasi sana. Kemudian tool numbernya saya ganti 2. Kemudian kita centang. Oke, kemudian maksimal spindle-nya saya ganti 1000 saja. Kemudian di sini adalah 200. Finish parameter, finish step over-nya saya 0,5. Kemudian kita habiskan, tidak ada sisa di sini. Oke. Ini karena saya tadi pada saat rogging saya sisakan 0,5, jadi dia makan 0,5 saja. Setelah di finish, kita masuk ke drill atau pengeboran. Langsung saja kita ke drill ya. Kita pilih center drill. Nah, ini dengan kita pilih diameter yang tidak terlalu besar. Untuk pengawalan, di sini saya menggunakan center drill ukuran diameter 18. Ukuran diameter 18. Oke, kemudian kita dapat pilih materialnya, kita bisa karbit, bisa HSS. Di sini saya pilih HSS sesuai dengan yang ada di bengkel atau workshop. Foldernya saya tidak akan ganti sesuai spesifikasi sana juga. Parameternya ini adalah tool yang ketiga. Oke, fit rate tetap ya. Kita klik centang.
diameter 18 dengan bitrate 0,5. Maksimal spindle-nya saya ganti 500 saja, tidak terlalu cepat. Oke, di sini kita ganti 100 saja. Oke, kemudian sampel drill opaque. Dengan kedalaman kita dapat tentukan, kita perhatikan dulu yaitu kedalamannya sampai berapa untuk holdernya. Di sini dia sampai kedalaman 45 mili, berarti sampai 45 mili saja. Oke, kita centang, kita drill opaque, kita dipnya itu karena 45 kita bisa sampai 30. Drill point-nya kita 0,0 saja, range-nya kita tetap, incremental, retract, kemudian ya. Ya, retract itu jarak dimana dia mau penguliran. Kemudian kita oke, di sini ternyata ada kesalahan. Kita klik parameter. Di sini minus 30 ya, minus 30. Oke, retract-nya benar. Oke, lanjut kita centang. Nah, oke, kita centang lagi. Kemudian kita ke wireframe. Sini kita lebihkan. Kita centang ya. Ini untuk tempat nanti dia untuk drillnya, drill menggunakan spot tool. Kita drill lagi, kita cari drill yang memiliki diameter 30, bukan diameter 30. Nah, ini drill diameter 30, kita yes, kita oke. Kemudian kita klik, kita pakai HSS, kemudian parameternya kita ganti 3, kemudian kita ke centang. Nah, di sini kita pilih dulu nih, perhatikan untuk panjang ininya, foldernya, yaitu dia sampai 144 ya. Jadi pemakanan sampai yang kita inginkan kan pada kerjaan tadi itu panjangnya 60, sehingga masih masuk sini, sehingga tidak nabrak ke bagian belakangnya. Oke, kita centang saja. Kemudian untuk spindle speednya di sini saya menggunakan 100. Di sini maksimalnya 300, tidak terlalu cepat. Kemudian dipnya kita dapat klik di sini. Yaitu minus 60. Kemudian dari mulai 0,0. Oke, sama ya. Oke, range-nya kita oke. Kemudian kita dapat delete ini. Ini hanya untuk penanda saja. Oke, kemudian kita ke drill lagi. Untuk yang terakhir kalinya kita pakai end mill.
Ini tool keempat ya, sorry. Tool keempat. Oke ya, ya. Kemudian kita ke drill lagi. Sorry, ada yang salah ternyata. Ini kita delete ini. Tadi kelebihan. Kita ke parameter yang satunya. Center drill, ini drill, oke. Kita parameter ini, kita ganti nomor foldernya. Oh ini 4 gitu. Ya. Oke, tempat 3, 4. Oke, kemudian kita ke drill lagi. Kita ke end mill. End mill ukuran 30. End mill ukuran 30. Diameter 30. Nah, ini untuk meratakan bagiannya. Bagian ini ya, tadi kan ada runcinya, ada sudutnya. Dan kita ratakan menggunakan end mill. Di sini sesuai spek saja dengan panjang yang sama. Folder parameter, parameternya kita pakai tool yang kelima berarti. Ini yang kelima. Oke, kemudian kita centang. Oke, di sini saya pakai 300 ya maksimalnya. Ini 100 saja agar tidak terlalu kencang. Dan simple ininya sama 0,0 juga. Oke, ya. Kita centang. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk pengeborannya. Oke, drill yang ini udah. Kemudian kita ke rogging agar mencapai diameter kulit yang kita inginkan. Kita ke rogging. Kemudian kita parsial mulai dari yang sudah kita tandai sini sampai sini. Oke, kita centang. Kemudian kita rogging pakai pahat yang ini. Sorry. Pahat ini. T71R04 min 16. Oke, kita double klik. Kemudian corner radius-nya saya 0. Kemudian kita juga dapat memilih jenis insertnya. Kemudian parameternya. Ini dia berarti tool yang ke-6. Oke, kita centang. Oh, ya udah. Kemudian spindle speed-nya di sini karena untuk rogging bagian dalam ini 3000, maksimalnya 275. Untuk parameternya 0,5, ini 0 ya 0,01. Stoknya saya ganti jadi karena dia untuk pengeliran ya, pengelirannya itu memiliki 42 kali 4,5. Jadi jarak pitch-nya 4,5 dengan stoknya saya sisakan 2,0 untuk ulirnya nanti. Oke, sudah. Suami. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita ke penguliran. Oh ya, ada ralat di sini di parameternya kita ganti untuk rok parameternya yang stok ini hanya untuk di sumbu X saja, sumbu Z-nya tidak usah.
kita nolkan saja. Nah, oke. Kita senang ya. Nah, ini untuk pengulirannya nanti. Oke, kita lanjut ke penguliran dengan proof ya. Sorry, ke treat. Oke, kita pilih pengulir sini menggunakan saya menggunakan diameter ini 0,72. Lihat dulu foldernya. Oke, masih ya. Kemudian folder parameternya ini kita ganti yang 7. Oke, kita centang. Kemudian untuk speednya 80, sini 100. Oke, terus saya dari tabel from table yaitu M42 4,5. Oke, sudah. Start posisinya sudah. Kemudian end position kita minus 50. 60, 58 ya, 58. Kita sisakan 2 mili. Dan treat parameter saya menggunakan satu treat, tidak multiple treat, dan 5 kali. Kita klik tentang hasilnya nanti. Oke, kita lihat ya untuk simulasinya. Latihannya sudah, kita lihat simulasinya. Kita klik backplot, selected version, klik toolpad dulu agar semuanya terseleksi. Kemudian kita juga dapat menggunakan ini, verify. Kita tunggu dulu. Nah, untuk simulasinya kita pilih isometric agar dapat dilihat. Kita tunggu beberapa saat agar tidak nge-lag. Kemudian slownya kita kemudian kita play. Untuk sesinya untuk rogue kemudian ini core, kemudian ini untuk rogue, kemudian ini oke. Kurang seperti ini ya. Selain itu kita juga dapat save presentation. Kita hapus dulu. Sebenarnya kita juga dapat melihat
Lihat simulasinya di sini ya, backplot selected operation. Sini secara dua dimensinya. Casingnya dan logging. Kemudian casing. Kemudian logging lagi. Kemudian run. Oke, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata ataupun pengucapan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.